Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja-puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dijauhkan dan dilindungi dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan mudah-mudahan kita semua dibantu oleh Allah untuk bisa menunaikan ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih di surat An-Nasr. Sebelum kita masuk ke tafsirnya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kita kemarin sudah sampai di siapa saja yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah para rasul dan orang-orang beriman, sebagaimana Allah janjikan dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 51 dan juga surat An-Nur ayat 55. Lalu siapa lagi? Adalah mereka yang menolong agama Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40 dan juga surat Muhammad ayat ke-7. Orang yang menolong agama Allah pasti Allah akan tolong. Kita sampaikan kemarin, maksudnya bukan berarti Allah butuh pertolongan, karena Allah tidak membutuhkan pertolongan kita. Tapi maksud dari menolong agama Allah adalah kita ambil bagian menjadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya agama ini tidak butuh ditolong, karena yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka akan, orang-orang kafir, orang musyrik, musuh-musuh Islam itu akan berjuang, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan cahaya Islam, untuk menghilangkan pengaruh Islam dengan berbagai macam cara. Tapi Allah akan mutimmu nurihi, Allah akan terus menyempurnakan. Nah, bagaimana cara Allah menjaga agama ini? Allah libatkan orang-orang yang mau ikut terlibat. Siapa yang mau ikut terlibat, itulah masuk mereka yang menolong agama Allah. Bukan seperti yang dikomentarin oleh siapa? Abu Janda ya. Masa agama butuh ditolong katanya. Taib. Yang berikutnya adalah mereka yang bersabar dan bertakwa. Siapa yang bersabar dan bertakwa pasti Allah akan tolong dia. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, maka semua usaha, upaya, tipu daya mereka tidak akan sedikit pun mendatangkan madarat kepada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Jadi
rencana, makar, usaha, upaya orang-orang yang ingin memerangi agama Allah Subhanahu wa taala atau ingin mencelakakan kita, nauzubillah min dzalik. Kalau kita bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka jaminan dari Allah semua usaha upaya itu tidak akan bisa mencelakakan kita. Ya. Cuma syaratnya sabar dan takwa. Itu yang berat. Kata Allah, in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bersabar dan bertakwa, wa ya'tukum, maka akan datang kepada kalian min faurihim hada, segera setelah ini, yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah akan mengirimkan tentaranya sebanyak khamsati alaf, 5.000 dari para malaikat. Ini ketika perang Badar, langsung Allah kirimkan 5.000. Karena 313 melawan berapa tentara kaum kafir itu? 1.000 ya. Berarti kalau mau menang, satu harus bisa mengalahkan 3 orang. Satu harus mengalahkan 3. Kita kira-kira sanggup nggak nih Pak? Kalau sekarang kita diajak perang, kita sanggup nggak nih satu orang mengalahkan 3? Wah, berat ya. 1 lawan 1 udah minimal gitu ya. Jangan sampai 1 lawan 1 udah kabur duluan, ngacir ya. Pasang kuda-kuda, langsung balik kanan, langsung tancap gas. Nah, banyak anak-anak kita yang mentalnya berani sama orang tua. Tapi kalau sama musuh Islam melempem. Diajak berjuang melempem. Boro-boro diajak berjuang ngangkat senjata, diajak berjuang bangun subuh aja melempem udah. Waduh, berat. Nah, kapan itu akan datang pertolongan dari Allah? Kalau kita sabar dan bertakwa. Banyak orang yang tidak sabar berjuang. Banyak sekali yang tidak bersabar ya. Kita ini berjuang ikhlas karena Allah, ingin menegakkan syariat Islam di atas muka bumi Indonesia. Kita nggak butuh yang lain, kita cuma pengen Islam berjaya di sini, tidak tertindas. Itu saja. Kenapa susah banget sih Ustaz? Kenapa nggak bisa-bisa? Nah, berarti kita belum sabar. Belum sabar. Kita maunya sekarang langsung jadi besok. Apalagi hanya ditentukan dengan pilpres. Kalau pilpres selesai sudah perjuangannya. Yang kemarin semangat menyebarkan Islam, yang kemarin semangat ngaji, semangat berdakwah, semangat mengajak orang melakukan kebaikan, begitu kalah calonnya di pilpres, langsung ke masjid pun enggak. Berarti kesabarannya selesai sudah di pilpres. Padahal pilpres sama sekali tidak menjadi ukuran keberhasilan perjuangan kita. Salah satu bagian mungkin ya, tapi itu bukan indikasi. Yang diuji adalah kesabaran kita. Nah, ketakwaan kita. Dengan adanya pilpres paling tidak kita bisa tahu siapa yang betul-betul berjuang untuk Allah, siapa yang berjuang untuk kelihatan sudah ya. Selalu ada, Allah akan menyaring gitu siapa orang-orang yang serius berjuang di jalannya dan tidak. Banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi saja sekelas Nabi itu untuk mengangkat Islam menjadi superpower yang ditakuti di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, itu butuh waktu 23 tahun. Itu Rasul itu. Yang dibantu oleh 5.000 malaikat tadi. Kita, berapa malaikat yang bantuin kita? Mestinya butuh kesabaran. Nah, kesabaran ini memang secara teori gampang, praktek yang susah. Makanya balasannya besar sekali kesabaran itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran itu pahalanya tidak ada batasnya. Karena sabar itu sejatinya tidak ada batasnya. Sampai kapan Ustaz saya harus bersabar? Sampai mati. Sampai mati. Kalau belum mati, belum selesai puncak kesabaran kita. Disitulah kesabaran kita diuji. Kalau orang-orang dulu mereka berjuang sampai dibelah kepalanya, dipenggal lehernya, ditombak lambungnya, disiksa. Kita marah, berantem, nggak negor ketemu orang. Setipis itu. Ada beberapa masjid itu yang berantem jamaahnya itu nggak kelar-kelar Pak sampai sekarang. Kita sudah hampir 2 tahun nih pandemi. Itu nggak kelar-kelar masalah saf berjarak ini. Nggak kelar-kelar, satu masjid ribut aja. Berantem di WA, di masjid. Waduh. Apa masalahnya saya bilang? Masalahnya ini kalau kita ini nanti setan akan masuk. Itu yang akan membuat hati kita terpecah belah. Fatakhtalifu qulubuhum. Atau fatakhtalifu qulubukum kata Rasulullah. Kalau safnya renggang, hati kita ini akan
akan renggang sehingga mudah tersinggung. Saya tanya, selama ini berapa tahun Bapak sholat berjamaah rapat? Ya sekian puluh tahun, dari sejak masjid berdiri ya rapat. Sekarang baru 2 tahun diuji langsung ribut. Berarti selama puluhan tahun sholat itu nggak cukup membuat hati kita renggang, merapat itu. Nggak cukup merekatkan hati kita. Sekarang baru diuji, baru 2 tahun aja langsung renggang. Sibuk, ribut sana sini, saling memfitnah, saling, Masya Allah. Serapuh itu ternyata ukhuwah kita. Rapuh sekali. Karena kebanyakan kita mungkin tadi perjuangannya bukan sabar dan takwa itu. Jadi perjuangannya lebih banyak kepentingan. Ketika kepentingannya tidak sama dengan kepentingan saudaranya, langsung clash, langsung clash, langsung bertengkar, langsung ribut, langsung udah nggak mau sejalan dan seiringan lagi. Padahal para nabi dan rasul dulu butuh waktu yang sangat lama. Nabi Nuh alaihissalam aja 950 tahun, 950 tahun, dan itu hanya mendapatkan pengikut nggak sampai 100 orang kata para ulama. Jadi pertolongan Allah itu datangnya kapan? Datangnya adalah sesuai dengan skenario Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi pertolongan Allah pasti datang. Kapan masalahnya? Nah itu dia. Sabar nggak kita menunggu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebetulnya setiap kita ini pasti selalu mendapatkan pertolongan Allah. Ustaz, saya kemarin lagi susah banget. Tahu-tahu Ustaz. Saya kemarin lagi ada masalah. Tahu-tahu. Itu tahu-tahu bukan cuma sekedar tahu-tahu itu adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pasti buah dari kesabaran kita menghadapi permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Maka yakin dan pasti bahwa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita selama kita mau bersabar dan bertakwa. Sabar aja nggak cukup. Sabar tapi disuruh sholat nggak mau, ibadah nggak mau, haji nggak mau, infak sedekah nggak mau. Sabar aja itu nggak benar. Jadi sabar harus diiringi dengan takwa. Takwa saja juga nggak cukup kalau tidak bersabar. Soalnya sih sholat tapi ngegerusung aja, ngegerendeng aja. Abis sholat mana sih? Katanya ditolong oleh Allah. Ini tahajud saya, puasa juga, infak juga, mana sih nggak datang? Ya nggak ada nilainya lah. Jadi sabar dan takwa. Sabar itu apa? Sabar itu adalah kemampuan kita mengelola hati ketika dalam kondisi sulit untuk tidak melakukan sesuatu yang padahal kita sanggup untuk melakukannya. Itu disebut dengan sabar. Kita sanggup melakukan tapi tidak kita lakukan, itu sabar namanya. Ya. Kalau kita memang nggak sanggup dan kita nggak lakukan, itu bukan sabar, emang kagak mampu, mau gimana lagi. Ya. Orang kaya dia diuji kesabarannya untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Kesabarannya diuji di sana. Orang miskin kesabarannya adalah diuji ketika dia miskin, dia tidak mengeluh, tidak mencaci dan seterusnya. Jadi kalau misalnya, Ustaz, saya sih alhamdulillah pandemi begini untuk menjaga perasaan orang-orang tetangga saya, Ustaz. Saya biar kata libur panjang saya nggak kemana-mana, Ustaz. Orang lain biarin pada jalan-jalan keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Bapak kalau keluar negeri sanggup? Boro-boro keluar negeri. Ke puncak aja mikir, itu bukan sabar namanya, maka kagak bisa, mau gimana lagi. Tapi kalau dia sanggup biasa keluar negeri, dia bisa kemana-mana, dia tahan dirinya, dia sanggup untuk melakukan, tapi tidak dia lakukan. Nah, itu namanya sabar. Sabar diuji dari maksiat, korupsi misalnya. Saya sih alhamdulillah Ustaz, selama bekerja nggak pernah korupsi. Sabar saya menahan diri saya untuk tidak mengambil yang bukan hak saya. Bapak jabatannya apa? Ya saya jabatannya biasa Ustaz, yang bersih-bersih di kantor, cleaning service. Iya, cleaning service, peluang untuk korupsinya di mana gitu. Tapi kalau dia kerjanya di lahan basah yang sangat berpeluang dia untuk korupsi, dia tahan dirinya untuk tidak korupsi, itu baru namanya sabar. Sabar menghadapi cobaan kemaksiatan. Saya sih nggak bakal zina Ustaz. Saya bersabar dengan istri saya cukup. Karena memang nggak kemana-mana ya. Ya mau gimana berzina? Nggak kemana-mana. Tampangnya juga biasa-biasa aja. Perempuan juga nggak ada yang tertarik sama dia. Ya duit juga kurang, tampang kurang, kantong juga kurang. Peluang berzinanya juga ya nggak ada gitu. Tapi coba kalau dia punya jabatan. Saya setiap pekan Ustaz, saya selalu berkunjung ke kantor-kantor cabang. Dan di setiap kunjungan ke kantor cabang disediakan hotel plus dengan pijit-pijitnya yang plus juga, selimut yang bisa kentut. Nah, tapi selama ini nggak pernah saya ambil Ustaz. Dia ada peluang, ada kesempatan, dia bisa.
dia mampu tapi dia tidak lakukan, itu namanya sabar. Disitulah sabar. Ketika kita kena marah sama atasan, saya dimarahin sama atasan saya, Pak Ustadz. Kenapa? Melakukan sedikit kesalahan tapi dimaki-maki. Saya sabar, diam aja Ustadz. Bapak bisa kalau ngelawan? Ya enggak, orang saya di atasan saya. Masa saya balik ngelawan, kan marahin dia kan nggak mungkin. Itu bukan sabar namanya. Itu memang harusnya begitu kan. Sabar itu adalah setelah kita selesai dimarahin, dimaki-maki itu, sanggup nggak menahan lisan untuk tidak menjelek-jelekan atasan kita? Sanggup nggak untuk tidak memfitnah dia di belakangnya? Nah, itu baru namanya kesabaran. Jadi sabar itu adalah kemampuan menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang kita sanggup untuk melakukannya tapi kita tahan, tidak kita lakukan. Nah, itu namanya sabar. Ya. Disitulah kesabaran kita diuji dengan diri takwaan, maka insya Allah setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepada kita, sebagaimana Allah dulu memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan kaum muslimin ketika di medan pertempuran. Sedikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak, sedikit jumlahnya tapi bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan seizin Allah. Karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang bilang, masa untuk berperang melawan manusia jumlahnya cuma 1000 orang kafir Quraisy, kok dikirimnya 5000? Ya gimana nggak menang? Malaikat selemah itukah malaikat 1000? Jadi satu orang kafir Quraisy dikeroyok oleh 5 malaikat. Selemah itukah? Kata para ulama, ini malaikat turun bukan ikut berperang, bukan dia angkat senjata, angkat tombak, pedangnya, bukan. Tapi dia hanya datang mendatangkan ar-ru'b namanya. Ar-ru'b itu memasukkan rasa takut di hati musuh-musuh Islam. Jadi musuh Islam begitu mereka melihat pasukan umat Islam yang jumlahnya cuma 300, tapi kayak ribuan gitu. Jadi udah takut duluan, jiper duluan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu bir-ru'b masirata syahr." Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap medan pertempuran dengan cara apa? Allah tanamkan rasa takut di hati musuh-musuhku masirata syahr. Sejauh perjalanan 1 bulan. Kita kalau jalan kaki selama 1 bulan, kira-kira sampai mana tuh? Jawa Tengah sampai kali ya. Tasik aja waktu 212 kan cuma 3 hari Pak, seminggu lah paling lama itu. Berarti kalau itu hanya seminggu dari Tasik sampai ke Jakarta dikali 4. Jarak dari sini ke Tasik kali 4 tuh. Itu musuh di sana dia belum melihat. Kita di Jakarta 4 kali ke Tasik itu. Ya kalau 4 kali mungkin sekitar Jawa Tengah atau Surabaya kali, nyampe kali ya. Musuh masih di Surabaya, kita di sini udah takut duluan di sana. Dia belum ketemu kita, dia belum lihat kita, dia sudah takut. Dari mana rasa takut itu? Ini Allah yang tanamkan lewat malaikat itu. Tanamkan. Nah sekarang jangankan jauh, di depan mata dia langsung, ini lawan gue, langsung begitu Pak. Gak takut deh, Masya Allah. Maka kita butuh orang-orang seperti siapa? Khabib, siapa? Khabib apa Khabib? Habib ya, Habib Nurmagomedov, siapa namanya? Ah itu orang udah gentar duluan tuh, belum ketemu aja udah ketakutan duluan tuh. Badannya padahal kecil, ya badannya kecil, gentar. Nah, mestinya begitu, dan itu akan diperoleh dengan sabar dan takwa. Maka tak ada yang mustahil buat Allah. Karena tidak ada yang mustahil buat Allah, maka hendaknya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Nuh banjir melebihi banjir bandang yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kalau sekarang banjir bandang 4 meter, 5 meter, sifatnya lokal saja. Zaman Nabi Nuh alaihissalam itu gunung tenggelam. Kata Kan'an, sa'awi ila jabalin ya'simuni. Saya nggak mau ikut perahu babeh. Lo kalau nggak ikut perahu gue tenggelam loh. Kira-kira kalau orang Betawi gitu ya. Nggak apa-apa, saya mau naik ke gunung aja. Gunung lebih tinggi daripada perahu. Tapi begitu naik ke gunung, tenggelam juga itu. Berapa meter coba itu gunung, Masya Allah. Tenggelam. Itu banjir bandang luar biasa. Tapi Allah bisa selamatkan Nabi Nuh alaihissalam dengan perahu yang dibuat oleh orang yang bukan tukang bikin perahu. Nabi Nuh alaihissalam kan bukan ahli membuat perahu, tapi bisa perahunya menyelamatkan manusia ketika itu karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada istilah saya nggak ahli dalam bidang ini, gimana ya, kerjakan, sabar, minta tolong ke Allah, pasti
ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi Nuh bukan ahli buat perahu kok, bisa, dan Allah selamatkan. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Oh, ketika dilemparkan itu api tinggi besar, setinggi mungkin hampir setinggi masjid kita ini. Untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke api itu harus menggunakan ketape raksasa, namanya manjanik. Diikat Nabi Ibrahim, ditarik pakai ketape, lempar masuk ke dalam api. Oh, Namrud dengan bala tentaranya ketawa terpingkal-pingkal, senang luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin api itu bisa membakar, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan. Kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Kata para ulama, bersyukur Allah bilang jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Seandainya Allah bilang wahai api, jadilah dingin, tok sampai situ saja, maka Nabi Ibrahim akan mati. Bukan mati kebakar, tapi mati kedinginan. Tapi Allah katakan kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim begitu selesai api itu tinggal bara, orang bilang udah mati nih Ibrahim. Tiba-tiba bergerak-gerak itu sisa bara. Keluar Nabi Ibrahim kedinginan. Menggigil. Wah. Maka terbelalak matanya Namrud. Kok bisa orang dibakar boro-boro angus, kepanasan juga enggak, kedinginan malah keluar dari situ. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Allah selamatkan Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu sampai di tepi bibir pantai, orang-orang Bani Israel bilang, Musa inna lamudrakun. Kena kita Musa, capek-capek kita lari, di depan kita laut, di belakang pasti dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ngapain kita capek-capek lari? Kena ini Musa. Aduh, sia-sia aja nih kita nih. Kata Nabi Musa, kalla inna rabbi ma'iya sayahdin. Tunggu dulu, Allah bersama kita, tidak ada yang mustahil. Gimana Allah menyelamatkan kita Musa? Ini laut nih, nggak ada perahu, nggak ada kapal yang mengangkut kita. Sementara di sana di daratan Fir'aun dengan bala tentara yang banyak sedang mengejar kita. Bagaimana kita bisa selamat? Tunggu, biar Allah yang akan mengasih petunjuk kepada kita apa yang mesti kita lakukan. Nah, ternyata nyebrang di laut itu ya. Allah katakan pukulkan tongkatmu ke air itu. Begitu dipukul terbelah. Bani Israil juga bingung, loh kok bisa itu? Ya bisa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala nyebrang. Tidak ada yang mustahil. Itu kan Nabi Ustadz. Oke, sekarang bukan Nabi, Siti Maryam ya. Siti Maryam itu ditaruh di, kalau ada yang pernah ke Aqsa itu ya, di Aqsa itu yang 12 hektar itu, area itu, kalau bahasa kita sekarang pesantren lah ya. Nah, itu isinya hanya orang-orang soleh dan itu hanya laki-laki saja. Tapi karena nazarnya Hanna, istrinya Nabi Imran, bahwa anaknya itu akan begitu lahir nanti akan ditaruh di ma'bad di pesantren itulah, dalam tanda kutip ya, di pesantren itu ditaruhlah di sana. Tapi ternyata begitu lahir perempuan, sementara perempuan itu ada datang bulan, haid segala macam, kotor, nggak boleh. Tapi karena ini nazar istri seorang nabi, maka Nabi Zakaria yang kebetulan salah satu pemuka di sana berusaha untuk negosiasi supaya Siti Maryam boleh berada di area yang suci itu. Maka diperbolehkan, tapi dengan syarat dibikinkan mihrab, rumah kecil di dinding luar sana. Jadi nggak boleh di area sini. Ada orang ibadah dia nggak boleh masuk. Pokoknya cuma sekedar berada di wilayah yang 12 hektar itu, di pinggir, nempel ke dinding luar. Ya nggak apa-apa. Nah itu siapa yang ngasih makan minumnya? Semuanya Nabi Zakaria. Bawa cuma sebuah roti saja dengan air, itu yang dibawa setiap hari oleh Nabi Zakaria. Dan Siti Maryam itu ngelihat orang-orang yang di sekitar Aqsa itu banyak orang miskin, kelaparan, ngemis, minta-minta gitu. Sementara mereka yang tinggal di dalam ma'bad ini, di dalam area itu orang-orang yang ngakunya mereka adalah alim ulama, pemuka agama, tapi mereka justru hidupnya bergelimang harta, makannya enak. Sementara di luar area itu orang-orang miskin. Siti Maryam merasa, oh ini ada yang nggak beres nih. Luar biasa. Maka makanan yang diberikan oleh Nabi Zakaria itu oleh Siti Maryam selalu diberikan kepada fakir miskin itu. Lalu apa yang dimakan oleh Siti Maryam? Dia nggak makan apa-apa, dia puasa. Ditanya oleh Nabi Zakaria, kenapa kamu lakukan ini? Ini aku berikan untukmu dan nggak ada lagi yang lain. Kenapa kau berikan ke mereka? Karena mereka lebih membutuhkan kelaparan. Aku masih bisa berpuasa. Ada rumput-rumput itu masih bisa aku makan. Ada embun-embun itu bisa mengeringkan dahagaku. Nggak ada masalah, selama aku masih bisa, nggak masalah, puasa setiap hari.
Sampai suatu hari Nabi Zakaria begitu masuk ke ruangannya, mihrabnya itu, ke kamarnya itu, dilihat tiba-tiba ada makanan terhidang lengkap. Ada nasinya, ada dagingnya, ada buahnya, ada roti, semuanya lengkap. Bingung, ini siapa yang ngasih nih? Ya Maryam, anna laki hadza, ini dari mana? Kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Iya dari Allah, tapi lewat siapa? Enggak ada lewat siapa-siapa, langsung datang begitu. Kalau kita kan dari siapa? Dari Allah. Iya, Allah lewat siapa? Pak RT yang ngasih. Kan COVID nggak kemana-mana. Iya, tapi kan ada rezeki. Dari mana ini? Dari Allah, lewat Satgas. Jelas gitu. Siti Maryam, dari mana ini? Dari Allah. Iya dari Allah, tapi lewat siapa? Kata Siti Maryam, nggak lewat siapa-siapa, langsung dari Allah. Kok bisa begini? Siapa yang masak? Allah, sudah nggak perlu ada yang masak-masak. Udah udah beres, tinggal makan. Subhanallah. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah ngasih nggak pakai perhitungan. Kalau sudah ngasih nggak pakai perhitungan. Waduh. Kita aja yang banyak perhitungan ya. Allah nggak pakai perhitungan-perhitungan. Oh itu kan ibunya Nabi. Oh ini udah kalau gitu orang biasa nih. Ya, sering kita ceritakan ya. Orang yang terperangkap di dalam gua, dalam riwayat Bukhari Muslim, bisa kita temukan dalam Riyadhus Shalihin juga. Kalau ada sisa baru kasih orang tua gitu. Padahal miskin dia, semiskin-miskinnya ini orang tua diduluin, orang tua dulu baru buat anak istrinya. Wah kalau kita bisa begitu tuh dahsyat Pak. Gajian langsung ambil kasih orang tua, sisanya baru kita, anak istri buat kebutuhan. Itu yang mantap tuh. Ya orang tua istri juga, orang tua kita juga sama-sama dikasih. Orang tua kita dikasih, orang tua istri nggak dikasih, ya cemberut lah. Dikuncin pintu kita. Oh jadi begitu. Ah, babe gue nggak dianggap sama babe lu kan? Nah, ini marah jadinya Pak, berantem kita. Ya udah sedikit-sedikit ya, 500 ribu aja. Iya, yang penting dapat orang tua. Itu aja udah bersyukur kan. 500 ribu Ustaz, gaji saya cuma 1 juta. Wah itu kalau jangan kalau gitu. Akhirnya Allah selamatkan mereka bertiga. Ini pertolongan Allah nyata, datang di tempat yang nyaris mustahil. Ini udah didorong batu nih, nggak bergeser dia karena batunya besar dan cuma 3 orang. Tapi berkat pertolongan Allah bisa keluar itu, bisa. Ya Allah, mungkin di sini juga kita ada yang sering dalam kondisi yang sangat susah, sangat sulit. Tiba-tiba pertolongan Allah datang begitu saja. Tapi kadang-kadang kita nggak merasa itu pertolongan Allah. Dan lupa untuk bersyukur, lupa untuk semakin taat kepada Allah. Merasa, ya alhamdulillah ini ada rezeki tiba-tiba. Sebatas itu gitu. Kita tidak menganggap bahwa ini pertolongan Allah sebetulnya. Allah ngingetin supaya kita semakin dekat lagi ke Allah. Allah ngingetin supaya kita semakin taat lagi kepadanya. Bukan cuma, alhamdulillah saya kemarin lagi susah, dapat pertolongan, dapat kemudahan. Tahu-tahu ada aja yang bantuin, tahu-tahu ada aja yang ngasih. Itu bukan tahu-tahu aja ada yang ngasih. Itu Allah yang menggerakkan orang untuk ngasih. Supaya apa? Supaya kita ini selalu ingat Allah masih peduli sama kita. Tapi jangan sampai kita kemudian gak peduli ke Allah. Udah Allah sedemikian dahsyat kepeduliannya kepada kita, kita gak mau peduli. Sholat enggak, ibadah enggak, bersyukur kepada Allah juga enggak. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertolongan Allah itu pasti datang. Nabi ditolong. Ibunya Nabi ditolong, orang biasa pun ditolong. Jadi kebanyakan anak-anak, apalagi anak-anak generasi milenial, Al-Quran kan ngomongin orang-orang soleh aja itu. Orang-orang soleh aja yang ditolong dapat Allah. Apa dapat pertolongan dari Allah? Kalau orang-orang kita ini gimana? Kita pun dapat. Kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa kita keluar dari rahim ibu kita itu. Nggak bisa. Dokter tuh nggak bisa. Ditarik, disedot begitu. Itu bisa bahaya kan? Bisa. Itu kita keluar dari rahim ibu kita aja pertolongan Allah itu. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dari kecil itu semua pertolongan Allah sampai kita nanti mati, setiap hari pertolongan Allah selalu datang kepada kita. Cuma kitanya merasa kok Allah kayak nggak peduli sama saya ya. Kok hidup saya begini-begini terus ya? Kok susah hidup saya? Masalah saya kok nggak selesai-selesai? Itu terus yang menurut penglihatan kita. Padahal pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu datang kepada kita. Nah, cuma datangnya itu tidak dalam kalkulasi kita, tapi dalam kalkulasi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214,
Kalian kira bisa masuk surga begitu aja? Nggak diuji dulu sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Mereka itu diuji sampai diberikan kesulitan, musibah, bencana, wazulzilu, tergoncang keimanan mereka, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya itu ngomong, mata nasrullah, ini kapan pertolongan Allah? Saking luar biasa dahsyat cobaan dan ujiannya. Kalau kita baca tafsirnya ngeri itu. Ada yang digergaji, ada yang disetrika, ada yang ditarik rambutnya, ada yang ditempelin besi panas, ada yang aduh nauzubillah min dzalik. Kok Allah pertolongan enggak datang-datang juga? Tapi Allah bilang sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Dekatnya menurut hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sabar enggak kita untuk menunggu sampai datangnya pertolongan Allah itu? Baik, itu berkaitan dengan ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwaja. Afwaja ini secara bergelombang. Ombak laut itu disebut dengan faujan atau faujun, fauj. Bukan fauz kalau pakai zai, kemenangan. Kalau pakai jim itu ombak, bergelombang. Jadi orang masuk Islam itu jumlahnya sangat banyak. Jadi seperti ombak yang bergelombang begitu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ada beberapa riwayat. Ini adalah orang Yaman. Jadi penduduk Yaman, mereka masuk Islam itu secara berbondong-bondong, datang kepada Rasulullah SAW, lalu menyerahkan diri mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah. Mereka mengikrarkan masuk Islam. Maka kata Rasulullah, hikmatu Yaman atau hikmah Yamaniyah. Kebijaksanaan adalah kebijaksanaan orang Yaman. Orang-orang Yaman itu lembut sekali, lembut, tutur katanya masya Allah, luar biasa tuh orang-orang Yaman. Baik-baik. Kita kalau ketemu supir itu di Arab itu, supir dari Mesir dengan supir dari Yaman, oh beda sekali. Supir Mesir gitu marah, "Shina anta" gitu. Marah-marah, tangannya diangkat-angkat. Tapi kalau orang Yaman itu, "Kaif hal ya habibi? Kaif hal ya habibi?" Bahasanya lembut, beda sekali. Orang Yaman itu lembut sekali. Nah, mereka begitu datang Islam ke hati mereka, ke telinga mereka langsung masuk ke hati. Mereka masuk Islam. Nah, inilah manusia yang berbondong-bondong. Itu di antara tafsir. Di antaranya juga mengatakan bahwa masuknya umat Islam, masuknya manusia ke dalam Islam, ya semuanya, baik yang di Yaman, di Syam, di Jazirah Arab yang lain, atau misalnya di luar Jazirah Arab, itu semua masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai salah satu dari indikator nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan juga kemenangan ketika orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus untuk mengajak manusia masuk ke dalam agama Islam. Ketika orang sudah masuk ke dalam agama Islam dengan jumlah yang sangat banyak, maka itu salah satu di antara indikasi kemenangan dan kesuksesan. Jadi, kesuksesan yang hakiki dari perjuangan kita adalah ketika orang masuk agama Allah. Itu kesuksesan kita yang paling hakiki. Jadi, sukses kita punya rumah mentereng, mobil mewah, harta berlimpah, kontrakan berderet, istri juga banyak misalnya. Itu bukan indikasi kesuksesan buat seorang muslim. Indikasi kesuksesan seorang muslim adalah ketika semakin banyak orang yang masuk dalam agama Allah. Dengan harta itu seberapa banyak kita bisa bantu orang sehingga orang tertarik dengan Islam. Dengan jabatan itu seberapa kuat kita gunakan untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin ke setiap hati setiap manusia. Begitu seterusnya. Maka kesuksesan adalah ketika semua yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak fans, followers kalau sekarang ya. Instagramnya berapa? Wah, pengikutnya cuma sekian. Saya dong pengikutnya sekian. Sampai ada yang datang ke saya, "Ustadz, sudah masuk TV, Instagram followernya cuma segini," katanya. Ya nggak ada urusan, apa urusannya?
dengan pengikut follower di Instagram ribuan, ratusan ribu, ratusan orang, puluhan orang, nggak ada urusannya. Masuk TV ya masuk TV aja, ngapain urusan dengan itu? Urusan kita bukan dengan banyak fans atau sedikitnya fans, tapi urusan kita adalah seberapa besar kita ini semakin takut kepada Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita itu ada manfaatnya untuk orang, sehingga orang juga semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah. Kalau banyak pengikut followers tapi nggak ada yang bikin kita takut kepada Allah, tidak mengajak orang takut kepada Allah, nah itu kesuksesan yang menipu. Besok kalau dia mati juga follower yang jutaan itu paling cuma bela sungkawa ya, selesai sudah. Nggak ada yang sampai menolong kita, apalagi sampai ke alam kubur, nggak ada. Nganterin kita ke liang kubur aja belum tentu itu fans itu. Follower itu belum tentu. Apalagi menyelamatkan kita di alam kubur, nggak ada. Tapi kalau kita mengajak orang pada kebaikan, Masya Allah itu ya, iri kita dengan guru-guru kita yang meninggal, yang meskipun di tengah pandemi itu yang nyolatin, yang nganter, Masya Allah. Kayak Syekh Ali Jaber ya. Kemarin guru kita di sini Ustaz Abu Jibril, Ustaz Maher, meskipun banyak kontroversinya tapi luar biasa, dahsyat luar biasa, Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa selama beliau hidup berarti ada kebaikan yang disebar ke orang, sehingga ketika mati kebaikan itu akan ngikutin tuh, datang tuh. Ustaz Maher ya terlepas dari kontroversi beliau lah ya, tapi meninggal ya masih hidup, masih ngontrak, punya anak kecil-kecil, asuransi, siapa yang ngasih asuransi, meninggalnya di penjara begitu ya. Tapi per hari Selasa, hari ini berarti ya, itu sudah hampir terkumpul 2 miliar itu orang yang peduli. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Banyak orang-orang yang peduli ya. Berarti menunjukkan bahwa selama hidup ada kepedulian yang beliau lakukan untuk orang, sehingga orang merasakan itu. Pertanyaannya, kita nih besok mati, ada nggak yang peduli sama kita? Ada nggak yang peduli sama anak istri kita? Waduh, saya kalau takziah ke orang-orang soleh itu di situ saya selalu sedih, ya Allah, besok saya ada nggak yang takziah ke rumah saya nih? Ada nggak yang ngantar saya ke pemakaman? Yang nyolatin, ada nggak yang mau nyolatin? Itu nggak tahu, Masya Allah. Sementara kematian, nah itu nggak pakai undangan kan? Kalau pakai undangan minimal seminggu sebelumnya kita udah ada persiapan ngasih tahu. Ini nggak, kadang datangnya tiba-tiba, kita nggak pernah tahu. Maka kemenangan dan kesuksesan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Karenanya berlombalah ikut dalam barisan para pejuang yang mengajak manusia kepada agama Allah. Kita bisa ngajak lewat apa nih? Lewat toa masjid. Kita bisa ngajak lewat WA. Kayak Pak siapa? Pak Sulis apa siapa yang grup? Pokoknya setiap masuk waktu sholat, Pak siapa? Pak Yayat ya. Pokoknya setiap waktu sholat pasti dia nge-share situ. Ayo sholat. Mau ada yang lihat kayak, mau enggak kayak, mau yang like kayak, mau enggak, pokoknya tetap ngajak. Wah itu luar biasa itu, Masya Allah. Dahsyat ya. Itulah kesuksesan yang hakiki, ngajakin orang kebaikan. Dengan apa caranya kita bisa? Dengan ilmu, dengan WhatsApp, dengan spanduk, dengan teriak-teriak ya, dengan teriak-teriak, masing-masing lah. Yang penting kita ngajak orang ke agama Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kata dicaci, dimaki, dicemooh, nggak peduli. La yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut cacian dan celaan orang-orang yang sukanya mencela. Bodoh amat, mau mencela kayak mau apa, yang penting saya ngajak orang untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oh, yang ngajak melakukan dosa maksiat aja nggak pada malu, masa kita malu kan? Nah, baik, itulah di antara indikasi kesuksesan yang semestinya kita kejar dalam kehidupan ini. Maka mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, agar kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengajak kerabat, keluarga, teman, tetangga, sehingga mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sendirian, tapi bersama dengan orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.